Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Panggilan Menjadi Kudus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 3 dan 8. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam bahagia untukmu yang sedang mendengarkan pewartaan hari ini, karena kita dipanggil oleh Allah untuk memiliki kerajaannya dan memandang wajahnya dari muka ke muka. Sekarang ini kita mengenal Allah dari kesaksian para rasul yang telah mengalami Yesus sebagai anak Allah. Tetapi kita yang hidup di masa sekarang ini mengenalnya secara samar-samar. Kata Santo Paulus, namun saatnya akan segera tiba bahwa kita boleh melihat Allah secara langsung, yaitu jikalau kita memelihara hati yang suci dan baik, yang berkenan di hati Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kita adalah anggota umat Allah, yaitu kita yang masih bersiarah di muka bumi, mereka yang telah berbahagia di surga bersama Allah, para orang kudus Allah, juga mereka yang masih harus disucikan jiwanya di purgatori atau api penyucian. Mulai hari ini hingga 8 November, gereja mengundang kita untuk mendapatkan indulgensi, pengampunan atas siksa dosa bagi saudara-saudari kita yang masih berada di api penyucian, agar dapat digabungkan segera dengan para kudus dan Allah di surga, dengan mendoakan mereka dan mengunjungi makam mereka serta merayakan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Kudus menarik perhatian kita pada semua orang kudus Allah yang boleh melihat wajah Allah. Mereka itu adalah saudara-saudari kita yang telah lulus ujian semasa hidupnya di bumi ini dengan menghayati imannya dan melaksanakan firman Tuhan Yesus dalam kesetiaan dan ketekunan. Mereka itu adalah para santo santa, beato dan beata, serta para venerabilis yang dinyatakan suci oleh gereja. Namun, mereka juga adalah saudara-saudari kita yang tidak pernah didengar telinga dan dikenal. Namun, mereka adalah saudara-saudari Tuhan Yesus, sebab mereka telah mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya juga. Bisa jadi mereka itu adalah orang tua kita yang telah meninggal, saudara, kenalan, atau kerabat kita yang lain. Mereka itu dianggap layak oleh Tuhan dan digabungkan dalam perkumpulan para kudus yang mewarisi kerajaan Allah dan siang malam memandang wajah Allah dan memuliakan Allah
yang mencintai mereka dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, biasanya kita merayakan peringatan, pesta, atau hari raya orang kudus tertentu. Tetapi pada hari ini, gereja mengundang kita untuk bersukacita karena ada begitu banyak saudara Kristiani yang tidak diberi gelar suci oleh cara kanonisasi atau penggelaran sebagai orang kudus. Namun, Allah menempatkan mereka sebagai kaum pilihannya. Sebab sejak semula Allah di dalam Yesus Kristus telah menyampaikan undangan istimewa. Katanya, "Hendaklah engkau sempurna dan kudus seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Matius bab 5 ayat 48. Menjadi jelas untuk setiap orang Kristen bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk menjadi orang kudus Allah. Hari ini kita merayakan pesta semua orang kudus Allah secara umum, bahwa penghuni surga adalah setiap orang yang berkenan di hati Allah, dan dalam pandangan Allah mereka telah dipastikannya layak menerima anugerah surgawi, yaitu memandang wajah Allah dari muka ke muka, bukan seperti pada cermin saja. Undangan ini memberikan bukan saja inspirasi, melainkan juga motivasi untuk menjadi orang Kristen yang semakin baik, bijak, dan kudus. Hari ini kita tidak hanya sedang merayakan kegembiraan untuk mereka yang telah berkenan di hati Allah karena telah menyenangkan hati Allah, tetapi juga bagi kita sebagai pendorong dan pengingat serta penyemangat untuk menjadi pribadi Kristiani yang mendengarkan Yesus Kristus, Putra Allah yang terkasih, menyambut firman-Nya dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam ketekunan dan kesetiaan. Saudara-saudari terkasih, apa arti hari raya semua orang kudus ini bagi saya dan bagi kamu? Hari ini disamakan dengan hari Minggu, maka umat dihimbau untuk menghadiri perayaan Ekaristi dan memohonkan berkat dari Allah untuk diberi kesanggupan mengusahakan hidup yang baik dan berkenan di hati Allah. Karena kita hidup dalam serba keterbatasan dan masih sering dikuasai oleh keinginan-keinginan kedagingan, kita mohon bantuan Allah Roh Kudus untuk membimbing hidup kita dan menguduskan seluruh hati, pikiran, perkataan, dan perilaku kita agar semakin menyerupai cara hidup Tuhan Yesus sendiri. Kita diundang menjadi pengikut Tuhan Yesus yang taat dan setia kepada kehendak Allah Bapa di surga. Caranya yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Perintah itu adalah kasihilah seorang akan yang lain sama seperti aku telah mengasihi kamu. Sebab segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang hina ini, yaitu yang lapar,
yang haus, yang telanjang, yang kesepian, yang miskin. Kamu telah melakukannya untuk aku. Jalan singkat dan sempurna untuk mencapai kekudusan adalah mengasihi Tuhan dalam diri sesama kita. Apakah aku ingat dan tahu bahwa aku dipanggil untuk menjadi kudus seperti Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, hari ini kami diingatkan pada panggilan kami untuk menjadi kudus seperti-Mu. Bantulah kami untuk memperjuangkan kekudusan hidup kami dengan mendengarkan dan meneladani Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.